Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini. Kali ini kita bincang-bincang tentang cinta. Tadi malam saya bicara-bicara sama istri, ngobrol-ngobrol menjelang tidur, dan itu biasa saya lakukan. Tadi malam temanya cinta, merefresh kembali hubungan antar suami istri. Dan saya sudah lama sekali tidak bicara itu dengan istri gitu ya. Asik juga. Ya temanku sekalian, ada satu hal, cinta itu benar-benar butuh pengorbanan. Jadi seseorang jangan bicara cinta kalau dia tidak mau berkorban. Atau ada satu hubungan nih, satu hubungan antara seseorang dengan seseorang yang lain. Hubungannya baik, datar gitu kan, saling berlaku baik. Itu bukan cinta. Itu interaksi sosial yang biasa, standar itu. Jadi seperti hubungan kita dengan tetangga gitu ya, baik, kita menghormati, dia menghormati, tegur sapa, senyum dan seterusnya. Itu bukan cinta. Itu interaksi sosial, itu hubungan dengan tetangga. Tetapi kalau kita sudah rela berkorban untuk dia, nah itu sudah mengarah kepada cinta. Itu yang terjadi hubungan kita dengan istri. Lihat bagaimana sejak awal kita dengan keluarga, kita dengan istri, dengan anak gitu. Itu pengorbanan. Nah, lantas pengorbanan itu apa? Pengorbanan itu adalah kita berbuat sesuatu yang terkesan merugikan kita, dalam tanda kutip ya, terkesan merugikan kita, tapi tetap kita lakukan demi dia. Itu pengorbanan. Nah, itu yang kita lakukan dengan istri kita, dengan anak kita. Istri kita juga demikian. Meskipun dia capek, letih, tetapi demi yang dia cintai, dia melakukan itu. Orang tua terhadap anak, meskipun dia merasa sudah tidak berdaya, tidak punya kekuatan, tetapi dia melihat ada masa depan anak yang harus diperjuangkan, dia lakukan itu. Begitu seterusnya. Jadi cinta butuh pengorbanan. Jangan bicara cinta kalau Anda tidak bisa berkorban. Nah, saudaraku sekalian, sahabat, jadi kalau kita bicara pengorbanan, itu kita bicara perjuangan ya. Kita bicara sesuatu yang kita kuras potensi dari kita untuk yang kita cintai itu. Nah, selanjutnya unik kalau hubungan antar suami istri. Saya melihat ada sebuah ayat dalam Al-Quran. Ini sebenarnya ayat yang sangat populer di kalangan kalau orang mau menikah. Bahkan di undangan itu selalu ada tuh ayat itu. Surah Ar-Rum ayat 21. Ada 3 kata di situ yang kita garis bawahi di sini. Kata pertama, kata Allah, liyaskunu ilaiha, agar kamu merasa tenang kepadanya. Jadi hubungan suami istri, interaksi antara dua manusia, laki-laki perempuan, laki-laki sebagai suami, perempuan sebagai istri gitu kan. Nah, Allah sebutkan di situ, liyaskunu ilaiha, agar kamu merasa tenang kepadanya. Ini adalah sesuatu yang sangat fitrah. Jadi kalau orang sudah masuk kepada jenjang pernikahan, itu mesti akan membuat ketenangan sebenarnya. Jadi nikah itu anti galau. Kalau ada orang merasa galau, nikah, insya Allah dia akan merasa tenang. Tenang, lias kuninglah. Ini standar. Ini sesuatu yang sangat fitrah. Orang merasa tenang, merasa enak. Bahkan mungkin juga ini ada kaitannya juga dengan dalam bahasa Arab itu, rumah itu salah satu kata rumah gitu kan. Itu berasal dari bentukan kata sakana ini yang membentuk kata yaskunu ilaiha tadi itu, yaskunu. Sakana atau maskanah ya, itu rumah. Sesuatu yang membuat tenang, yang membuat orang kita ini selalu ingin pulang ke rumah gitu kan, agar merasa tenang. Liyaskunu ilaiha, agar kamu merasa tenang kepadanya. Nah, kata kedua dan yang ketiga ini unik. Wa ja'ala bainakum mawaddatau warahmah. Ada mawaddah, ada rahmah. Ini cinta dan kasih sayang. Tapi di situ Allah sebutkan wa ja'ala bainakum, agar nanti dan dia jadikan, maksudnya, dan Allah jadikan di antara kamu. Jadi Allah yang menjadikan mawaddatau warahmah, cinta dan kasih sayang. Jadi Masya Allah. Maksudnya apa? Allah yang menjadikan cinta itu. Allah yang men-setting hati kita untuk cinta itu. Jadi yang saya katakan tadi,
Cinta itu butuh pengorbanan. Karena kalau kita bicara cinta tadi itu, ya dia dinamikanya itu tidak bisa kita kendalikan dalam hati. Allah yang menjadikan. Tapi kalau dia sudah menetap di sana, dia membuat kita menjadi militan. Kalau cinta sudah kita raih, kita akan menjadi militan. Kita akan rela berkorban. Ada orang bahkan, dan ini memang sifat cinta. Kalau sudah mencintai sesuatu, dia menjadi penyembah sesuatu tersebut. Cinta kepada keluarga memang menjadi satu prem dari hubungan dalam keluarga itu harus dimiliki. Pertanyaan berikutnya adalah apakah cukup itu? Ternyata tidak demikian. Dalam Islam, cinta kita kepada sesuatu apapun harus didasari dengan cinta kita kepada Allah, Rasul, dan jihad fisabilillah. Allah itu ya, tentu jelas, itu mutlak ya. Rasul nanti kaitannya dengan contoh teladan. Jihad itu maksudnya ada agar kita selalu memperhatikan din kita, din Allah. Nah, lihat bagaimana cinta yang sangat hakiki, sangat indah. Cintanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia sangat cinta dengan keluarganya, cinta dengan anaknya. Tetapi cintanya kepada Allah itu lebih utama daripada cintanya kepada keluarganya. Sehingga meskipun sedemikian besar cintanya kepada keluarganya, ketika Allah perintahkan untuk melakukan sesuatu yang terkesan merugikan keluarga, dia harus hijrah ke satu tempat yang tandus, dia tinggalkan anak istrinya di sana, dia lakukan itu. Kan apa? Cinta kepada Allah. Puncaknya lagi, ketika Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Cinta seorang bapak kepada anak yang soleh luar biasa besarnya. Tetapi itu dia laksanakan. Karena apa? Cinta kepada Allah. Jadi saudaraku sekalian, dan kepada saya terutama, cinta kepada Allah itu harus kita jadikan landasan terhadap cinta kita kepada keluarga. Agar kita selamat dunia akhirat. Indah di dunia, indah di akhirat. Hati-hati dengan orang yang mencintai keluarga tanpa didasari rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Karena sifat cinta itu nanti dia akan menarik untuk menjadi penyembah dia. Orang yang mencintai harta berlebih-lebihan, dia akan menjadi penyembah harta. Bukan menyembah seperti menyembah berhala, bukan. Tetapi segala tuntutan harta dia penuhi. Cinta kepada istri dan anak. Kalau tanpa didasari cinta kepada Allah, dia akan menjadi penyembah keluarga. Caranya gimana menyembah keluarga itu? Segala tuntutan rumah tangga, anak istri, meskipun itu salah, dia lakukan untuk memperjuangkan anak istri. Salah. Cinta kita kepada Allah lebih utama. Dan bahkan nanti cinta kita kepada keluarga, kita jadikan untuk memupuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nasihat untuk saya dan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.